kebahagiaan itu hanya akan ditemukan keutuhannya dalam pengetahuan. Kenapa? Karena bahagia itu kan berarti kamu, ketika kamu bahagia itu berarti kamu kan puas sudah. Tidak kepingin apa lagi yang lain, enggak. Sudah puas Pak saya, sudah bahagia, sudah tuntas, sudah yang tak inginkan memang itu. Bahagia berarti kamu enggak pingin ngelirik lagi yang lain. Cirinya kan itu. Nah, maka kebahagiaan itu parameternya berarti bukan kekayaan, bukan materi, tapi pengetahuan. Kenapa? Karena tergantung pada kepuasan. Dan kepuasan itu kan berarti jiwamu yang menerima. Dan jiwa bisa menerima itu biasanya parameternya adalah pengetahuan. Ketika pengetahuanmu sudah benar, sudah pas, itu biasanya lebih lebih membawa pada bahagia. Ya contoh paling elementer, misalnya tiba-tiba kamu nemu uang di pinggir jalan, dompet isinya uang 5 juta misalnya. Itu kan harusnya kamu bahagia luar biasa. Tapi karena kamu nggak tahu ini miliknya siapa, dari siapa, itu kan kamu pengetahuannya nol. Meskipun dapat 5 juta, tapi kamu juga masih mikir-mikir. Senengnya masih belum pol. Seneng sudah tuntas itu kalau kamu dapat pengetahuan. Oh, ini dompetnya takmir masjid, yang takmirnya ini sudah bilang tadi di masjid bahwa barang siapa nemu uang saya diambil aja, itu sedekah. Alhamdulillah sudah ketemu sekarang. Jadi pengetahuan membawa pada kebahagiaan. Apapun itu, coba urusan apapun, pacarmu misalnya. Kamu tentrem dengan pacarmu kalau kamu paham. Oh tenang aja, pacarku itu dia kayak gini. Jadi dia dimanapun aku ngerti, wis tenang aja, enak kan. Tapi kalau kamu nggak paham, mesti tiap hari was-was. Wah ini malam-malam tak tinggal ngaji, jangan-jangan SMS-an sama orang lain ini. Mesti gitu, bisa gitu. Kamu jadi was-was. Dalam banyak hal, pengetahuan akan menyempurnakan kebahagiaan kita. Jadi semakin orang punya pengetahuan, semakin sempurna jiwanya. Semakin sempurna jiwa berarti semakin tambah kebahagiaan. Itu sebenarnya inspirasinya dari Socrates. Jadi dengan semakin banyak tahu, kamu akan semakin bahagia. Kenapa sih kamu selalu ingin nyari gosip? Karena kamu merasa tidak banyak tahu. Maka acara-acara infotainment kan terus jadi menarik. Itu sebenarnya khas yang diserang adalah rasa ingin tahunya manusia. Karena manusia punya satu karakter dasar, namanya curiosity, ingin tahu. Sehingga kepuasannya terletak pada tahu. Kalau sudah tahu ya sudah, dan kamu puas. Tapi kalau belum tahu, kamu mesti ngejar-ngejar terus. Rasa penasaran, itu namanya curiosity. Dan itu fitrahnya manusia. Kamu lihat pacarmu boncengan sama temennya yang cewek, itu boncengan, itu pacaran bener apa cuma diboncengan ya? Dan kamu penasaran tiap hari ngejar berita itu, sampai kamu dapat tahu enggak, itu cuma digoncengkan karena kebetulan pulang kuliah nggak ada yang nganter, diantar, enggak ada apa-apa kok. Oh gitu toh, selesai. Tapi sebelum kamu tahu kan kamu terus ngejar-ngejar. Jadi ada kriteria kalau di epistemologi Islam itu, pengetahuan itu ekuivalen dengan sukunun nafas. Jadi ciri orang sudah tahu apa belum adalah bahagia atau sukunun nafas, jiwanya tenang dengan apa yang dimiliki, baik materi ataupun non materi. Orang yang agresif, orang yang ambisius, orang yang selalu kelihatan kemerungsung mengejar, itu kan tidak sukunun nafas. Kenapa? Ada banyak hal yang pingin dia tahu dan belum tuntas biasanya. Jadi semakin pintar orang itu biasa. Kenapa sih orang pintar selalu dianalogikan semakin tinggi ilmunya dia akan semakin menunduk? Karena dia semakin tenang. Dia sudah tidak butuh lirik-lirik yang lain. Karena dia sudah merasa puas, sudah merasa cukup dengan apa yang sudah dia ketahui. Jadi kalau masih ada orang yang pecicilan, melirik sana, melirik sini, itu perlu dikasih pengetahuan. Biar dia ngerti bahwa sumbernya kebahagiaan itu tidak di luar dirinya, tapi di dalam dirinya. Jadi ini sebenarnya teori sederhana.
Cuma jarang kita mikir sampai ke situ. Seolah-olah kita bahagianya karena uang, karena materi, karena wah kalau saya punya laptop yang generasi akhir, kalau punya Core i7 itu mungkin nyaman daripada laptop kayak gini kalau digoyang gambarnya, nah misalnya. Tapi kan enggak. Kadang-kadang laptopnya jelek tapi kan kamu lebih puas. Yang laptopnya Core i7 stres tiap hari. Ada yang kayak gitu kan, karena dia nggak menguasai laptopnya, sistemnya rumit jadi kepiye ngurip. Tapi karena laptop gini kan sederhana, gampang, alah simple, rusak juga nggak apa-apa, murah aja kok, kan lebih enak karena kamu kuasai pengetahuan. Tapi yang baru-baru yang HP kan juga gitu, karena kamu punya HP bagus kan jadi terikat oleh HP, kebahagiaanmu sebagian terampas oleh HP, kamu tergantung pada HP. Coba HP-mu jelek, HP-mu nggak kelihatan sebentar aja kalau bagus kan, HP di mana HP tadi kan gitu. Tapi kalau HP jelek kan kamu nyantai, oh hilang ya ben. HP murah, yang nemu aja males ngambilnya. Ya kan, katanya yang nemu HP kayak gitu diambil daripada urusannya, ditinggal aja. Rugi sama anunya, resikonya. Nah kalau HP bagus kamu kepikiran. Sama dengan pacar cakep atau pacar jelek. Kalau pacar jelek kan ada dimanapun kamu nggak khawatir, tenang aja, nggak ada yang mau pasti, aman. Tapi coba pacar cakep, kamu makan hati tiap hari nggak bisa gemuk kamu. Jangan-jangan dia di SMS-i, wah lagi nelpon sama siapa itu, lagi kamu tiap hari nggak tenang hidupmu. Jadi kalau pingin sukunan nafas, hidup tenang, cari pacar yang oke, itu hubungannya pengetahuan dan kebahagiaan. Lo kan enak. Kamu milih mana, hidup tenang apa hidup gelisah selalu? Kan lebih enak hidup tenang, karena lebih hakiki pacar jelek itu. Karena kelihatan hakikatnya dari awal sampai akhir. Ya kan? Kalau cakep itu kan tidak hakiki. Sekarang cakep, besok kalau tua pasti jelek. Kalau jelek, sekarang jelek, besok kalau tua kalau sudah tua saya elek, dan hakikatnya memang jelek. Jadi sudah langsung ketemu hakikat kalau jelek itu. Tapi kalau cakep enggak, masih lama ketemu hakikatnya.